Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang tahu diri. Maksud saya adalah tahu diri di sini artinya dia setiap hari di hadapan Tuhan menyadari diri siapa dia. Setiap hari dia harus belajar mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian, maka dia akan tahu siapa dia. Dia akan tahu di mana titik terlemahnya. Dia akan tahu di mana letak kelemahan-kelemahan dirinya. Sehingga dengan demikian, maka dia di dalam pembenahan diri itu akan selalu mendapat rahmat Tuhan yang akan terus-menerus menolong dia menjalani hari-hari hidup. Jadi jangan tunggu sampai orang lihat kita pun dosa. Jangan tunggu sampai orang koreksi kita. Jangan tunggu berdoa karunia penglihatan, lihat baru kita mulai sadar diri. Orang yang dewasa, dia tidak perlu penglihatan untuk melihat dosanya, melihat dirinya. Dia sadar sendiri akan dirinya di hadapan Tuhan. Maka bacaan Alkitab kita pagi hari ini, saya ingin bacakan buat kita lagi dalam ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hari ini kita belajar bersama-sama bertumbuh kuat di dalam Kristus. Bertumbuh kuat atau tinggal kuat di dalam Kristus. Itulah tema khotbah saya pagi hari ini, yang akan menuntun kita mengevaluasi diri kita dan mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Kita Gereja Kemah Injil Indonesia setiap bulan baru minggu pertama kita melakukan perjamuan kudus. Ada gereja-gereja yang setiap hari melakukan perjamuan kudus. Ada juga yang melakukan setiap hari minggu. Nah, itu masing-masing urusan. Tapi kita di sini gereja-gereja Injili, kita melakukannya setiap awal bulan minggu pertama. Tolong kasih tenang dulu. Nah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa banyak orang Kristen yang gagal menjadi murid Kristus? Banyak orang Kristen yang gagal mencari apa yang Tuhan harapkan. Tuhan mengharapkan kita menjadi murid yang mendatangkan kemuliaan bagi Bapa di sorga. Lewat apa? Lewat buah yang kita hasilkan. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa mencapai target Tuhan. Karena kita selalu beralasan, beta manusia nak. Saya manusia lemah. Saya manusia daging. Betul, siapa bilang kita manusia roh? Tapi acap kali setan menggunakan ayat-ayat firman untuk mengganggu pertumbuhan kita. Roh penurun tapi daging lemah. Kita buat salah, kita berkata ya namanya juga manusia. Ya namanya juga manusia. Yang bilang lu robot siapa? Yang bilang lu boneka siapa? Kita semua manusia. Tapi kalau Yesus yang adalah Allah yang turun jadi manusia, bisa memenangkan pencobaan di padang gurun, bisa memenangkan pencobaan di taman Getsemani, itu menjadi contoh bahwa orang manusia yang di dalam Kristus pasti juga bisa mengalahkan pencobaan. Ini perlu. Tapi persoalannya karena orang Kristen tinggalnya tidak dalam, tinggalnya tidak kuat, nanamnya kurang dalam. Kenapa pohon-pohon besar bisa bertahan sampai ratusan puluhan tahun berdiri? Karena apa? Sudah mengakar, sudah betul-betul mendalam, sudah betul-betul tertanam kuat di dalam tanah dan mandiri mencari makan sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bertahan dan kuat. Bahkan ada pohon-pohon tertentu yang jadi pohon-pohon fenomenal. Pohon-pohon disebut pohon-pohon angker. Karena pohon itu sudah ratusan tahun berdiri, tapi tidak pernah roboh sampai hari ini. Karena apa? Tertanamnya begitu kuat.
Makanya orang Kristen juga kalau tertanamnya dalam Kristus tidak kuat, hanya asal-asalan nanam saja, maka dia tidak akan mengalami pertumbuhan yang maksimal. Kalau sudah tidak bertumbuh, maka tidak bisa mengharapkan buah. Maka di sini kita belajar bersama-sama bertumbuh lebih kuat ke dalam, ya, bertumbuh lebih kuat ke dalam. Kalau di dalamnya sudah kuat, maka ke atasnya pasti bisa menghasilkan sesuatu. Tinggallah di dalam Kristus. Kita lihat yang pertama, tinggal dalam Kristus, yaitu tinggal di dalam pengenalan akan Dia yang benar. Bertumbuh kuat di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu mereka menjawab, ada yang bilang, orang bilang, kalau orang timur bilang, orang bilang, bu ini Elia. Orang bilang guru ini adalah Yeremia. Orang bilang guru ini adalah salah satu nabi yang sudah bangkit. Yesus bilang, saya bukan tanya pendapat orang tentang saya, tapi saya mau tanya pendapat kamu tentang saya itu apa? Siapakah aku ini menurut kamu? Coba saudara tanya di sebelah. Saudara tanya orang di sebelah saudara, menurut kamu siapa saya? Ayo, kenal nggak? Menurut kamu siapa saya? Yang di sebelah jawab, lu kenal aja baru, lu nanya gua. Emang lu siapanya saya? Ya saya perlu tahu lu. Tapi Yesus Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan di atas pengakuan Petrus batu karang itulah gereja berdiri. Jadi gereja itu berdiri apabila pengakuan yang benar tentang Yesus itu diungkapkan. Pengenalan dan pengakuan yang miring dan salah tentang Yesus, maka gereja yang berdiri fondasinya rapuh. Makanya terjadilah penyesatan. Dan di akhir zaman penyesatan banyak. Ada yang bilang gereja setan, padahal setan tidak punya gereja, betul? Saya tidak setuju kalau orang bilang gereja setan, karena setan tidak punya gereja. Karena gereja adalah persekutuan orang percaya. Nah kalau gereja setan, berarti kalau gereja setan, perkumpulan orang percaya setan semua, gitu. Jadi jangan bilang gereja setan, tapi penganut setan. Amin. Jadi penyesatan terjadi di mana-mana. Di akhir zaman sekarang, penyesatan lebih dahsyat lagi adalah pengakuan dari satu gereja yang muncul namanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Yang muncul di Facebook, muncul di Instagram, muncul di Google, muncul di YouTube, muncul di Fitmat, muncul di mana saja, yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang dan menjelma jadi perempuan dan tinggal di Tiongkok. Mereka punya aliran namanya aliran kilat dari timur. Mereka mengatakan Alkitab inilah yang menyesatkan kita. Mereka mengatakan bahwa Alkitab ini menghambat kita mengenal Roh Kudus. Mereka mengatakan Alkitab ini menghambat kita untuk mengenal jalan keselamatan. Padahal justru dari kitab suci inilah kita mengenal keselamatan, tahu keselamatan, tahu siapa Bapa, siapa Anak, dan siapa Roh Kudus. Dan saudara yang tidak kuat secara iman dan secara doktrin, jangan coba-coba untuk menonton aksi daripada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau sekali saudara terjebak di dalam, sulit keluar. Karena hipnotisnya, hipnoterapinya luar biasa. Ya, suatu saat kita akan bicara, ya, kita akan duduk untuk seminarkan ini gereja Tuhan yang Maha Kuasa, khusus untuk jemaat Pintu Elok saja, supaya saudara-saudara nanti dengar hal-hal seperti ini tidak takut, tidak kaget lagi. Ketika fondasi kita salah, pengenalan kita kepada Kristus itu miring dan salah, maka perjalanan selanjutnya adalah perjalanan di dalam kesesatan yang oleh Alkitab berkata ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut.
bertumbuh kuat dalam pengenalan akan Kristus. Tanpa pengenalan yang benar, maka rasa cinta pun akan rasa hambar. Saya tanya dulu yang pacaran di sini. Saya tidak suruh angkat tangan, karena saya rasa saudara juga mungkin sungkan, karena saya juga pernah mengalami, Bapak Anies juga pernah mengalami itu. Apalagi yang baru nikah ya, dia pasti mengalami seperti itu. Apakah saya jatuh cinta kepada istri saya tanpa saya mengenalnya lebih dahulu? Sekarang di zaman hari kita lihat media sosial bagus, menghubungkan yang jauh dari dekat. Sehingga cinta lokasi pun terjadi di Facebook. Betul? Tidak pernah ketemu empat mata, tapi bilang aku cinta padamu, aku juga. Dia kasih lagi foto profil, woi mukanya santai banget. Begitu bertemu, Santa Barbara. Dia kasih lagi foto profil itu, woi cantiknya luar biasa. Agnes Monica, minggir. Tapi setelah ketemu, ternyata Putri Preti yang badannya drom lebih kecil. Ketemu mukanya Agnes Monica. Begitu ketemu, aduh Agnes mau hancur. Jadi dunia semakin susah. Mengenal lewat Facebook itu penipu banyak. Kita tidak tahu jangan sampai itu laki orang atau istri orang. Kita tidak tahu itu janda baru atau janda tua. Tidak. Tapi ketemu langsung empat mata kan enak. Iya toh? Janda muda, janda tua, yang penting suka karena jalan suka kau begitu. Amin. Kalau ketemu empat mata, ada nona suka nona, bagaimana nona ketemu mama. Oh boleh. Ya, Ginar senyum karena pengalaman. Saudara tidak akan mungkin jatuh cinta pada pasanganmu tanpa berkenalan lebih dulu. Karena zaman kita sudah berbeda, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Sekarang bukan di zaman Siti Nurbaya, sekarang sudah di zaman Siti Nurhaliza. Saling kenal dulu. Makanya saudara kalau mau jatuh cinta dengan siapa, saudara lihat dia orang baik, wah mantap. Cara uji yang kedua, tanya di pengkawan, bagaimana tuh Martina, gimana dia orangnya? Wah keren, mantap. Tapi tukang jajan, ya, uangmu bisa habis gitu. Setelah tanya teman, cari tahu lagi orang yang mungkin kenal dia. Oh dia orangnya gini. Baru ambil kesimpulan dan berdoa, Tuhan, mungkinkah dia jantung hatiku? Nah kalau sudah lebih kenal lebih dalam, kenal lebih dekat, maka cintamu mulai bertumbuh. Cinta mulai berkembang. Rasa cinta itu mulai tumbuh dengan kata-kata hiasan yang luar biasa. Dek, kalau lu bunga, abang jadi kumbangnya. Kalau lu kepompong, abang kupu-kupunya. Tahu nyambung gak tuh saudara? Bahasa-bahasa itu mulai luar biasa datang. Sehingga dalam masa pacaran, Kak jemput dong, jemput. Nanti setelah sudah menikah, Pak jemput, tuh naik auto turun deh, oh jangan udah saya ambil ya. Kalau sudah nikah gitu. Ya. Lu tunggu di jalur ya. Dulu janji tuh lu tunggu lu menjalankan situ. Hanya perempuan berkata, Tuhan, kalau begini nasibku, kenapa tidak dari dulu kau bilang? Ya tuh. Ya itulah dinamika. Itulah dinamika. Baru menikah pertama ada luar biasa, Mas. Makan dah siap. Mas minum apa? Kopi ABC? ABC mocha? Kopi tubruk? Atau mama yang tubruk langsung? Ya, itu baru nikah. Setelah 6 bulan 1 tahun, mama masakan di mana? Butuh masak itu ini ibu sendiri. Mat saudara ada itu. Beta jaga anak setengah mati. Pokoknya banyak hal. Ya, lu sudah tahu. Beta
kok lupa anak nih, lu bisa masak sendiri tuh. Ada telur di situ, ada Indomie di situ, Indomie dari Korea lagi. Tapi namanya kita sudah kenal. Setelah menikah sudah mengenal sifat lebih dalam. Wah, saya baru tahu kalau pasangan saya kalau tidur wah luar biasa. Dia bikin musik tengah malam. Aduh, kita baru mulai bawa di musik. Mama tinggal bangun anyung begitu aja. Itu saja begitu ya. Itulah luar biasa. Kalau kita sudah saling kenal, sudah tahu sifatnya seperti apa, orangnya seperti apa. Oh, kalau istri saya dia diam, berarti lagi mikir apa gitu. Jangan ibu lagi diam, bapak datang. Sudah masak? Lu kenapa? Lu kenapa? Hah? Lu kenapa? Kasihan. Masih injak mama dia tabuling, luar biasa. Gitu ya. Demikian saya percaya dengan Kristus. Kalau kita sudah kenal begitu dalam dengan Kristus, maka melewati suka duka apapun tidak akan bisa menggeserkan cinta kita kepada Kristus. Musa bilang sama Firaun, Firaun izinkanlah bangsa Israel ke padang gurun 3 hari untuk menyembah Allah. Apa kata Firaun? Siapa Tuhan itu? Aku tidak kenal dia. Tidak boleh ada yang pergi beribadah. Jadi orang malas datang beribadah. Kenapa? Karena pengenalannya sama Kristus dangkal. Anehnya hal-hal duniawi, perkara-perkara duniawi, kalau apapun kita setiap waktu pergi. Tapi untuk beribadah, cari Tuhan, kemain-main. Itu bagi saya pengenalan mereka, cinta mereka pada Kristus belum tertanam dalam. Makanya hari Minggu jangan pernah rencanakan sesuatu di jam ibadah. Rencanakanlah itu pada sore hari. Amin. Amin. Kalau kita rencanakan acara ini jam sekian sama acara keluarga, jam sekian mau acara ini, maka ketika dengar khotbah tidak akan tenang. Makanya jam dinding saya tidak pasang di sini. Karena saya pasang jam dinding, saya khotbah saya mau mata ke sana. Saya bilang kenapa? Mereka bilang, lihat sebelah, lu khotbah terlalu panjang. Tapi kalau malam minggu nonton bola sampai pagi bisa. Karena ada majelis yang nonton bola sampai pagi, sakit tidak bisa pergi gereja, dikirim surat sakit. Kepada yang terhormat Bapak Gembala Jemaat yang terkasih, hari ini saya tidak masuk ke gereja karena saya sakit. Apabila saya sembuh, baru saya akan masuk gereja sebagaimana biasa. Pulang dari gereja, orang ini lagi cangkul tanah. Kok Pak cangkul tanah? Tadi katanya sakit. Ya, setelah saya kirim surat pergi kalian berdoa, saya sembuh, maka sekarang saya cangkul tanah. Mengerikan sekali. Kalau hal dunia saya mau bisa terjebak. Saya tidak bermaksud menghakimi, tapi saya mau bilang karena pengenalan kita kepada Kristus sangat dangkal. Karena kita mau gereja atau tidak gereja, kita mati akan bertemu Tuhan. Mau percaya Yesus atau tidak, mati tetap bertemu Tuhan. Mau pergi mana? Sorga lu punya yang punya. Ada yang bilang Pak Pendeta saya jarang ke gereja, tapi saya pasti masuk surga. Kenapa? Beta orang dalam lah. Dia pikir bisa disuap. Dia pikir bisa disuap Tuhan. Beta orang dalam nah. Coba pulang, coba renungkan. Benar ya, kita semua ini telah bersama kepada Tuhan. Untuk mengenal kita lebih dalam saja, Tuhan adalah pencipta. Dia harus turun jadi manusia cari kita. Kita harus mati karena dosa dan kesalahan kita. Tapi Yesus harus turun seperti pemulung. Memulung sampah yaitu saudara dan saya. Supaya kita masuk surga. Tuhan menangis. Tuhan merasa sedih. Melihat kita tidak dalam bagian dia. Tidak peduli mau lahir jadi dari orang Kristen. Tidak mau peduli kapan. Tidak peduli. Jangankan datang gereja. Orang yang melayani Tuhan mati-matian saja. Bisa-bisa ditolak di hadapan Tuhan.
hati-hati. Saya ambil kesimpulan, orang datang ibadah main-main karena mereka satu, pengenalan kepada Kristus itu dangkal sekali. Dia hanya mengenal Yesus sebagai penyembuh. Dia hanya mengenal Yesus sebagai yang menjawab kebutuhan kita. Tapi dia tidak mengenal Yesus sebagai pemegang mandat surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa Yesus mau kemana? Inilah keadaan orang Kristen akhir zaman. Saya tidak peduli siapa mau tersinggung, terserah. Karena saya di pintu elok bukan kumpul orang banyak-banyak, tapi saya di pintu elok mempersiapkan orang banyak masuk surga. Itu intinya. Kalau yang sekedar kumpul orang banyak-banyak sudah tuh, saya bikin bagi sembako tiap minggu saja. Ini pasti penuh sesat. Cari donatur, datang dan beribadahlah. Setelah pulang bawa beras 5 kilo, minyak goreng 4 liter, apalagi Indomie rebus 4, telur 3, 2 bagus 1 rusak. Tepung terigu 5 kilo. Toh percaya tidak kalau minggu depan orang banyak kalau kita kasih jaminan begitu? Percaya, bisa-bisa kita beli ini satu fotokoan karena semua jemaat banyak, karena sembako. Tapi kita di pintu elok tidak kasih sembako. Kita kasih Yesus Kristus. Biarlah jaminan seluruh hidup kita. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Fani, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Saya melayani sampai hari ini sudah 28 tahun, tidak digaji, tidak ada donatur, tapi saya bisa hidup sampai hari ini untuk membuktikan kepada jemaat hanya iman kepada Yesus dan pengenalan dengan dalam kepada Dialah menjadi sumber berkat jasmani dan rohani untuk kita. Tergantung pengenalan kita. Kalau kita kenal Tuhan setengah-setengah, ya cari Tuhan juga setengah-setengah. Di dalam tradisi Yahudi ada sebuah cerita tentang Yesus dan murid-murid. Mereka berjalan mendaki bukit. Tuhan Yesus berkata, masing-masing membawa batu semampunya. Masing-masing bawa batu semampunya. Yang lain bawa batu besar, pikul setelah mati merayap naik. Woi, Simon Petrus kata cerita itu, ya, itu dia bawa batu kecil begini saja, seukuran roti gepeng. Dia bawa, dia olok temannya, lu bawa batu besar-besar, buat duduk sebab total sontak jelas dia mau apa juga, lu bawa batu besar-besar. Don jalan Petrus naik berdeolok di kawan dong. Kamu bawa yang kayak besar, bikin capek. Sampai di atas sudah capek semua. Yesus berkata, semua duduk dan semua pegang batunya masing-masing. Wah, yang batu besar berkepulak batu besar. Mereka tidak tahu Yesus mau bikin apa. Petrus ditaruh di kantong. Sudah pegang batu semua, sudah guru. Yesus berdoa, selesai. Tiba-tiba batu itu yang mereka bawa jadi roti semua. Petrus punya kecil, roti gepeng. Yang bawa batu besar, rotinya besar. Om Pelu bilang, weh, tadi begitu betul pikir lebih besar dari besok. Kenapa? Intinya adalah karena Petrus tidak mengenal di pengguru hati lebih dalam. Suami istri itu kalau sudah saling baku kenal, jangankan ngomong, body language-nya saja dia sudah paham. Ya kan? Bayangkanlah kita duduk rame-rame, lagi antrian ambil BLT. Ya walaupun sekarang kita belum dapat. Lalu tiba-tiba istri dari jauh. Bapak sudah mengerti waktu suruh pulang. Ya. Itu akan berpengaruh sampai dalam rumah tangga. Kalau tamu datang di rumah, kalau suami istri tidak mau kenal lebih dalam, maka bapak akan duduk dengan tamu, mama juga duduk, bapak bilang, apa pak? Apa? Weh, tuli kopi. Dia marah dari istri. Tuli satu orang kopi, datang kopi, dia coba kan? Akhirnya mama terpaksa bikin. Dia ulik kiri kanan. Dia harusnya putar pakai sendok, dia pakai batu ulik. Dia di dalam gelas. Pulang, Santi dan suami berkelahi.
Ya, gara-gara tidak tahu kode. Kami setelah Fanny dan Nis tidak tahu kode. Begitu tamu masuk, Fanny tinggal batuk. Mama mengerti, kopi 1 gelas keluar. Ya toh? Mama batuk, Fanny batuk lagi. Teh 2 gelas. Kan rupanya yang 1 tidak minum kopi. Tapi yang keempat tidak minum kopi, tidak minum teh, dia hanya air putih. Fanny tinggal batuk. Jadi air putih. Loh, ibu masuk di belakang, gula habis. Ibu langsung marah. Bapak mengerti, oh gula habis. Bapak sambar. Artinya uang di bawah bantal. Paham. Aku yang bingung, yang tamunya ngapain uang. Suami istri. Gitu. Luar biasa. Kan sudah saling mengenal. Saya di kampus, di beberapa gereja saya kunjungi, mereka sudah kenal saya bicara dari sini. Kasih kopi. Kopi datang, Pak. Gelas besar yang ada pinggang. Datang gelas yang ada pinggang. Saya batuk, gulanya setengah. Benar setengah, Pak, gulanya. Jadi kalau saya ke kampus, ke rumah jemaat, di mana sebelum saya masuk mereka dulu, kasih kopi, Pak, ya. Kopi. Itu karena sudah saling kenal. Mau saudara mau di Sabu, di Timur, di Alor, di Kalimantan, di Manado, mereka semua mengerti satu cara batuk. Acik kopi, acik teh gitu. Udah tahu mereka. Itu namanya bersin yang berkualitas, yang menghasilkan sesuatu. Jangan bersin yang dia baru acik, tidak berkualitas dan tidak produktif, itu bersin. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena pengenalannya. Jadi kalau pengenalan kita kepada Kristus, orang-orang muda, kalian punya pengenalan kepada Kristus, dangkal percayalah, kamu tidak akan menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Hanya asal-asalan saja. Maka datang ke gereja itu berdoa, Tuhan saya mau ke gereja, apa yang Tuhan mau katakan, hajarlah firman-Mu, saya siap menerimanya. Jangan tanya, siapa yang khotbah ya? Cepat, mau kali, malas, Siapa yang doa syafaat ya? Pak Eber, malas, panjang sekali doa syafaatnya. Kita datang bukan cari manusia, datang karena cari Tuhan. Saya percaya Bapak Mama datang ibadah di teras ini, dia kelebihan apa? Ada apa di sini? Kan walaupun ini teras, setiap malam kami tumpangin tangan di teras. Tuhan, setiap orang datang sini diberkati oleh Tuhan. Walaupun tempatnya cuma teras. Bukan masalah teras atau gedung yang mewah, masalahnya Tuhan hadir atau tidak. Itu yang paling penting. Amin. Nah, kalau orang sudah mengenal Kristus lebih dalam, pemahamannya akan seperti itu. Dia akan merasa debar-debar jantungnya kalau tidak sempat ketemu dengan Yesus. Orang yang betul-betul dewasa, dia tidak datang gereja, dia harus merasa menyesal, dia harus merasa ada sesuatu yang kurang. Tapi kalau biasa-biasa saja, saya pertanyakan. Walaupun majelis tapi tidak datang gereja, hati tidak berdebar, itu bukan majelis, tapi manusia jelmaan iblis. Begitu kau Fandi? Siapa di sini yang merasa tidak gereja hari ini? Ya biasa, minggu depan kan ada. Jadi ketika saya tanya sama orang, lu kenapa tidak gereja? Kan minggu depan ada, Pak. Saya tanya, lu yakin besok hari Senin lu bisa hidup? Lu yakin tidak besok hari Senin masih bisa lihat matahari? Itu dia, Pak. Nah, makanya jangan sama sembarang ngomong. Kan masih ada minggu depan. Lu yakin bisa hidup sampai minggu depan? Yakin, Abang Fani? Masih yakin hidup sampai minggu depan? Atau masih yakin setelah pulang masih hidup? Ini kan misteri. Jadi saudara yang punya pengenalan yang benar akan Kristus itu adalah kalau tidak datang ibadah, hati tidak nyaman. Itu dulu. Amin. Siapa di sini yang ketika sudah janjian ketemu di pasangan, ada kita ketemu di depan Mall Ramayana ya, atau di Taman Nostalgia jam 5 sore, tapi kakak laki-laki datang jam 8. Kira-kira dalam perjalanan apa yang terjadi? Dia macam-macam beta hajar dia. Dipikir, dia sapa, dia tunggu sah.
Ataukah Ginar akan merasa, wih pasti Dede marah beta nih. Aduh, wih, suka mana nih? Sampai di sana Nona muka tidak betul. Nona apa? Dari jam berapa nih? Betul jam 5 lu tahu. Lu ke pejabat sah? Lu ke pejabat, lu wali kota. Lu wali kota juga bukan, apalagi RT. Betul lu sampai segini lu tahu. Kecoa lewat itu sampai stres dia muka terus lu tahu. Kenapa Nona dari sentuh dulu itu dari tadi? Kira-kira Ginar perasaan bagaimana? Rasa bersalah tidak? Menyesal tidak? Dan pasti ada dalam pikiran, ini pasti Nona kasih putus beta. Dia ancam beta. Mulai dari sekarang HP beta yang pegang. Ini gara-gara HP lu pegang, akhirnya yang lain telepon juga angkat semua. Mulai sekarang HP beta yang pegang. Jadi harus ada perasaan itu, perasaan kurang, perasaan tidak sejahtera, kalau tidak datang ibadah, harus ada itu. Tapi anehnya, ke tempat yang lain saudara perasaan dan orang, tapi sama Tuhan pemegang napas hidupmu sendiri, kau merasa biasa. Patut dipertanyakan pengenalan kita kepada Kristus. Itu yang pertama. Bertumbuh lebih kuat di dalam pengenalan akan Kristus. Yang kedua, bertumbuh kuat di dalam Kristus lewat firman-Nya. Kamu sudah bersih karena firman yang kusampaikan padamu. Yang membersihkan kita adalah firman-Nya. Artinya, ketika firman disampaikan, hal-hal buruk kita dikoreksi oleh Tuhan lewat firman. Maka saya 2 kali KKR orang lempar dengan batu karena mereka tersinggung dengan khotbah yang saya sampaikan. Mereka bilang, pasti orang sudah cerita beta pun keadaan sama Bapak. Maka Bapak singgung beta pun keadaan di mimbar. Padahal saya juga kenal juga tidak. Dia lempar saya, Pak. Setelah ibadah KKR selesai, saya panggil dan tanya. Ternyata yang lempar saya namanya juga Markus. Dan yang pengkhotbahnya Markus, yang lempar juga Markus. Hanya gara-gara tersinggung dengan firman yang disampaikan. Para pendeta tidak bermaksud menyinggung itu. Seorang bapak hampir 15 tahun tidak pernah gereja, Tuh Anis. Dia datang gereja pada hari Minggu, 15 tahun kemudian dia masuk gereja. Tak tahu roh apa yang gerakkan dia. Dia masuk ke dalam gereja. Dia duduk paling depan. Tapi pendeta yang berkhotbah, dia tema khotbah juga tanpa apa ya? Tanpa dibuat-buat. Tema khotbahnya setan ada di mana-mana. Dia berkata, saudara-saudara, hebat khotbah saya hari ini, setan ada di mana-mana. Saudara tahu, kadang-kadang setan itu ada di depan kita. Nah, Bapak yang 15 tahun satu kali bergereja duduk paling depan. Beliau tersinggung. Dia berkata, wih pendeta, ini beta bermaksud bukannya mengucap syukur kepada Tuhan, ini malah singgung saya setan. Hanya dia mau dia duduk di lereng tengah. Pendeta sambung khotbah, saudara-saudara, setan bukan saja ada di depan kita, tapi setan juga ada di tengah-tengah kita. Wih, Bapak Tuhan ini, Bapak Tuhan ini terlalu tendensius dan beta ini ada apa nih? Bapak Tuhan ini ada irahat tidak apa dari beta kok. Beta 15 tahun sudah terus pernah kunjungi beta, tiba-tiba beta lu singgung beta. Akhirnya bangun, dia duduk paling belakang. Pendeta sambung lagi, saudara-saudara jemaat, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah kita, tapi juga ada di belakang kita. Oh, wih, Bapak Tuhan ini terlalu level. Akhirnya dia bangun dan dia keluar di halaman gereja. Pendeta khotbah sambung, saudara-saudara, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah-tengah kita, bukan saja di belakang kita. Woi, itu sambung di halaman juga Bapak. Dia tersinggung, pendeta kok khotbah menyinggung saya. Padahal pendeta tidak khotbah menyinggung. Pendeta tidak pernah menyiapkan khotbah dan berkata, khotbah ini pas untuk Fani. Tidak bisa. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan kedagingan. Kalau pendeta ada benci, pendeta tidak boleh punya kebencian dengan jemaat. Pendeta tidak boleh bermasalah dengan jemaat. Pendeta harus netral. Walaupun jemaat pilihan partai politiknya beda, PAN, Demokrat, apalagi namanya Partai Damai Sejahtera, silakan pilihannya berbeda. Tapi gembala harus pilihannya satu, Yesus Kristus. Jangan jemaat di PAN, pendeta di Demokrat, lalu pemilihan pendeta mulai berkata, mulai hari ini siapa yang tidak sevisi dan misi dengan saya, silakan angkat kaki dari gereja. Ini ada baik atau tidak? Pendeta tidak boleh bermasalah dengan jemaat, karena jemaat itu punya anak semua. Tidak boleh pilih kasih. Orang kaya
hanya bersin saja. Dia tanya, Pak tadi malam bersin ya? Tapi kalau jemaatnya miskin, susah sakit merayap tergantung di pohon pisang, dia sentoy juga. Pelayanan hamba Tuhan tidak boleh klasifikasi macam begitu. Semua yang hadir itu jemaat yang Tuhan kirim. Gembala tidak boleh bermasalah dengan jemaat, tidak boleh dendam dengan jemaat, tidak boleh punya masalah pribadi dengan jemaat. Dia harus murni, karena semua jemaat ini dia punya. Biarkan firman yang kita taburkan dengan hati yang suci dan murni. Paulus berkata, nasihat itu keluar dari hati yang suci dan murni. Ketika kita sampaikan firman yang suci dan murni, tanpa tendensi yang lain, maka saya percaya sekeras apapun firman yang digambarkan seperti lebih dari pedang bermata dua manapun, ketika menusuk hati jemaat, jemaat tersakiti, dagingnya koyak, rohnya hancur, tapi jemaat merasa itu bukan karena pendeta benci saya, tapi disampaikan firman yang murni. Firman yang murni itulah yang mendidik saya. Tapi kalau pendeta menyampaikan firman Tuhan dengan ada tendensi yang lain, percayalah, cepat atau lambat perpecahan pasti akan terjadi. Saya percaya firman yang saya sampaikan murni, dan jika ada jemaat yang tersinggung gara-gara khotbah saya, dia lalu pergi pelese, dia ngambek, 2 minggu tidak datang, 1 bulan tidak datang, tidak apa-apa, dia pasti kembali. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kirimlah jiwa-jiwa di tempat ini. Yang pertama, orang yang butuh diselamatkan. Yang kedua, kirimlah jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang ketiga, kirimlah jiwa-jiwa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Yang keempat, kirimlah jiwa-jiwa yang belum terdaftar dalam salah satu gereja manapun. Yang kelima, kirimlah jiwa yang walaupun sudah terdaftar tapi ditelantarkan oleh gerejanya. Dan yang keenam dan terakhir, kirimlah tim yang sehati untuk melayani. Saya percaya kelak Tuhan Yohanes bisa berdiri di sini untuk berkhotbah, menggantikan saya sementara saya ada keluar. Karena ibu yang tadi doa pembukaan ini, dia akan pintu elok utus ke Kalimantan. Jadi yang mau menangis dari sekarang sebelum kepergian beliau dengan damai dan sejahtera. Saya kemarin kontak ke Bapak Yermes Nolobais, itu ketua daerah. Dia itu ketua daerah. Waktu yang lalu di telepon saya, Pak Pendeta dari pintu elok, ada orang yang bujang. Dia mau yang bujang. Ternyata ibu ini juga bujang. Bujang yang penuh urapan dan kuasa. Dia turun Kalimantan, Pak Gembala, kirim rekening. Saya mau kirim berkat untuk bangun gereja di Alor lagi, Kupang. Amin. Amin. Ya. Ya saya kontak beliau karena beliau baru pulang dari Rakernas. Ya saya akan kontak beliau. Masih ada lowongan itu enggak? Jadi jemaat yang punya potensi kerja, kalau ada informasi dari luar, peluang untuk kerja di luar, kita akan utus dari pintu elok. Amin. Pergi atas nama pintu elok. Saya tidak takut, nanti kalau dia keluar, ini jemaat kurang. Jemaat Tuhan punya. Sudah diutus dalam ladang misi, Tuhan akan kirim jiwa baru. Amin. Luar biasa. Kita kan tidak mau kenal awal-awal dong. Mas Nadi saya tidak kenal, dia orang Brebes. Ya. Saya orang Alor. Toh Anis Rote. Siapa yang sabu lagi? Nona Santi. Penlasi. Yang lagunya keluar, anak mantu, bapak mantu dari Oilasi, luar biasa. Tidak ada bapak mantu dari Alor ya, dari Oilasi. Pokoknya semua Oilasi yang keren lah. Ya kalau kita tidak mau kenal tidak bisa. Dan saya percaya Tuhan yang kirim bapak mama di tempat ini. Setiap perayaan, ayo gabung ya. Kalau tidak gabung, gue tutup nih. Tidak. Saya percaya kita membangun jembatan persahabatan. Saya pun kakak Nona yang tadi, Nona Hesti, Bapak tidak pernah di rumah bilang, dia datang gereja di kita. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Tapi dari kompleks semua saya doa satu-satu. Ya, saya doa satu-satu. Tuhan kirim. Maka kenapa ada kotak ini taruh depan?
kita butuh dana 5 juta rupiah. Untuk mas kita kasih setengah tembok di sana ke satu air. Untuk kita pasang keramik sampai di ujung sana. Itu soalnya baru kita bisa beli drum. Baru kita bisa beli LCD. Kalau panas macam LCD, perlihatnya urusan tulisan. Kami memuji, aturnya memuji, kami memuja. Salah. Karena cahaya terlalu terang. Tapi kalau sudah tutup, pasang kipas besar doang. Ya. Di sini sudah jemaat sejahtera. Jadi kalau ini sudah tutup gigi, nanti ini kita tambah lagi. Ini kasih ke sini dikit, kasih naik. So bak ini kita tutup di atas. Jadi altarnya agak panjang ke depan. Karena kita program setiap akhir bulan kita KKR di sini. Kita KKR di sini. Dan saudara-saudara ada di sini. Saya jemaat di Pintu Elok bukan saja hanya datang ibadah, tapi saya mau latih saudara-saudara untuk terlibat dalam pelayanan, senior, worship, dan pengkhotbah. Maka saya akan buka kembali AB Simpson School of Ministry. Pendaftarannya itu nggak mahal-mahal, 250.000 tambah modul. Tapi anggota jemaat Pintu Elok gratis, tidak dipungut biaya. Kok tidak tepuk kaki? Nanti Mas Nadi akan dididik, walaupun Mas tukang, tapi bagaimana menukang tiba-tiba bawa 5 orang datang kepada Kristus. Dan Injilan, Fani, tidak saja main musik. Bagaimana bisa bawa teman-teman yang lain pemain musik hebat datang di sini? Fani harus menangkan. Oi siapa? Ada yang bilang sama saya, Bapak, tapi mereka minum rokok. Bawa datang baru Tuhan bereskan. Bawa datang Tuhan ngomong. Amin. Yang mau siapa aja bagaimana? Datang. Kita akan didik untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu jemaat harus kuat di dalam firman-Nya. Rajin baca Alkitab. Saya sedang menulis satu artikel nanti karena kita akan bikin buletin Pintu Elok. Nanti yang saudara-saudara yang paham IT, paham edit pakai Photoshop, bisa bantu untuk kita bikin. Kita punya buletin Pintu Elok. Kita terbitkan setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Begitu. Cara membaca Alkitab dan memahami. Jadi harus kuat dalam firman. Di sekolah teologi di mahasiswa, itu saya berikan mereka tugas. Silakan bikin tabel garis besar kitab suci Matius sampai dengan Yohanes. Pasal berapa, ayatnya berapa, perikopnya berapa, bikin garis besar. Siapa yang tidak bikin, maka saya akan kasih tugas lagi, bikin dari Matius sampai Wahyu. Bagian tidak bikin lagi, maka saya DO dari mata kuliah saya. Akhirnya mereka datang. Ada apa? Orang-orang tumpuk di meja saya. Dan yang terakhir, kita bertumbuh kuat di dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh kuat melalui firman-Nya, karena ada jaminannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Bapa pasti akan memberikannya kepadamu. Amin. Kalau tingkat pengenalan kita kepada Kristus sudah kuat, sudah mumpuni, kuat di dalam firman-Nya, maka percayalah setiap doa yang kita panjatkan kepada Bapa pasti dijawab oleh Dia. Kenapa? Karena kita sudah tahu cara bagaimana ambil hati Bapa di sorga. Sudah tahu cara ambil hati Bapa di sorga dengan betul tiap hari mengenal Dia secara dalam dan hidup di dalam firman-Nya, maka jangankan ngomong, Alkitab berkata sebelum diungkapkan saja Bapa di sorga tahu. Berarti anak Tuhan tidak usah stres doa banting diri kiri kanan untuk minta berkat. Amin. Bapak kasih sama mereka. Lu gak kasih, awas ya. Ini orang tingkat pengenalannya sama Tuhan sangat dangkal, tidak kuat di dalam firman. Supaya kuat dalam firman, hadirlah jadwal-jadwal konser yang kita buat. Kalau Tuhan berkenan, kita akan bikin ibadah di tempat atau Anis dan Ibu. Nanti kita bikin konser di tempat lain, atau Anis yang akan bawa firman, atau Ibu juga bawa firman. Setelah itu, semua sudah proses berjalan, baru sudah bisa naik di sini. Jangankan hari Minggu, KKR pun kalau saudara punya karunia berkhotbah, kita kasih setiap akhir bulan untuk khotbah di sini. Dan jangan khawatir, karena gembalamu tidak akan pernah merasa tersaingi.
Kalau saudara bisa khotbah, bisa melayani semua, dibagi tugas, dapat jalankan dengan baik, yang enak siapa? Yang enak siapa? Gembala. Ya toh? Kalau sebagai tugas semua, gembala tinggal pantau saja. Ya ma, kau tentunya jalan-jalan di pasir panjang, lari sore-sore di pinggir pantai sambil kejar buaya darat. Kan santai. Gembala itu stres karena dia mau pikir semua. Pikir sekolah minggu, pikir pendayan altar, pikir main musik. Saya mau dipikir kasih nikah orang, dia kasih nikah orang, kasih kubur orang, dia kasih kubur. Begitu dia mati, siapa yang kubur dia? Tidak ada. Saya mau dia mau harusnya Santi kubur saya. Tapi kalau saya ambil semua, saya tidak bisa kuburkan diri saya sendiri. Tapi kita di Kemenjil itu Bapak, kubur orang mati kalau pendeta sudah tidak ada, majelis bisa kubur. Jadi Toh Anies bisa kubur orang mati. Jadi siapa yang mati lebih dulu kasih tahu supaya kita persiapkan Toh Anies untuk kubur. Jadi Bapak Mama jangan pernah merasa, woi, yang sama-sama bikin gembala marah. Tidak, yang penting koordinasi, yang penting kasih tahu. Ada saudara punya ide-ide pengembangan pelayanan, kasih tahu. Bapak, ini telepon bagaimana kalau kita rubah sedikit? Ada yang pernah kasih ide sama saya? Pak, nanti ini angkat sedikit, kita bikin teleponnya itu. Kita akan pakai apa? Apa namanya? Koran dia bilang. Siapa tuh yang pakai, kita pasang kawat, lalu kita bikin semua dan kita akan lem dan kita akan tempel koran semua, baru kita cek dia Pak. Itu bagus Bapak. Dia kasih ide tapi dia pulang kampung. Harusnya yang kasih ide itu yang kerja gitu. Jadi kita berdoa supaya Tuhan tolong. Percayalah, apa pergumulan kita, apa doa kita, Tuhan pasti menjawab. Pasti. Kalau kita punya pengenalan akan Tuhan sudah kuat, pengenalan firman-Nya sudah kuat. Maka supaya kuat, rajinlah beribadah. Jangan sampai alpa. Rajinlah ikut komsel. Jangan sampai alpa. Rajinlah ikut doa supaya bisa dikuatkan untuk melayani Tuhan. Jadi hari ini tetaplah bertambah, tumbuh kuat di dalam Kristus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati